Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, khususnya kelas 9. Selamat ketemu kembali dengan Pak Wahyo di pembelajaran bimbingan konseling ya. Baik, sebelum materi kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa agar nanti di dalam pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan satu apapun, dan bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jangan lupa pula silakan kalian absen dulu ya, untuk mengetahui bahwa kalian benar-benar mengikuti pembelajaran. Walaupun pembelajaran secara PJJ tetap kita lakukan, sehingga ketika kalian membutuhkan sesuatu tinggal membuka YouTube ya. Kalian pasti akan bisa melihatnya sewaktu-waktu. Walaupun pagi hari ini mungkin kalian tidak punya kuota, tidak bisa membuka, mungkin di lain waktu, nanti sore atau nanti malam bisa membuka ya. Oke, minggu yang kemarin kita sudah membicarakan tentang informasi, bagaimana kita menerima informasi, kemudian juga menanggapi sebuah informasi sehingga kita paham akan informasi tersebut ya. Jangan sampai setelah kalian mendapatkan suatu informasi justru malah merasa kebingungan, yang akhirnya selalu bertanya, dan padahal di depan mungkin sudah terjawab ya, karena pertanyaan itu tidak hanya dari satu anak, sehingga mungkin di depan sudah terjawab namun kalian tidak merespon, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang ada di depan, kemudian juga tanggapan-tanggapan yang sudah ada ya. Oke, untuk pagi hari ini kita akan mempelajari tentang pengaruh bakat dan minat terhadap karir ya, atau kerja, karir atau kerja ya. Tujuannya adalah diharapkan bahwa siswa dapat mengetahui arti bakat dan minat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengetahui macam-macam bakat dan minat dalam bidang pekerjaan. Terus tujuan yang ketiga adalah mengetahui beberapa minat yang dimiliki. Dan yang keempat, mengarahkan karir sesuai dengan bakat dan minat. Oke, yang pertama adalah pengertian tentang bakat. Apa itu bakat? Bakat sebenarnya sama dengan attitude ya. Aptitude. Bakat sama dengan aptitude. Ini merupakan kemampuan bawaan sejak lahir. Kemampuan bawaan atau potensi yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Jadi masing-masing individu itu memiliki bakat. Hanya kadang-kadang bakat itu tidak muncul. Kenapa bisa seperti itu? Itu karena individu tersebut tidak mau menggali ya, tidak mau mengasah, sehingga bakat itu akan tenggelam, bahkan hilang. Padahal anak itu benar-benar memiliki bakat, tapi tidak tahu bagaimana agar bakat itu bisa muncul ya. Namun seandainya anak yang rajin ya, itu akan selalu berlatih menggali, sehingga walaupun mungkin dalam waktu beberapa saat sudah mulai kelihatan bahwa anak tersebut memiliki salah satu bakat. Nah,
Oke, itu pengertian bakat. Ada macam-macam bakat ini ya, ada macam-macam bakat yang dimiliki oleh seseorang atau individu. Di antaranya yaitu verbal linguistik, ya, verbal linguistik, yaitu suatu kemampuan yang ditunjukkan dengan kepekaan seseorang pada bunyi, kemudian struktur, makna, fungsi kata, dan bahasa. Sehingga orang yang memiliki verbal linguistik ketika mendengar suatu berita, kemudian mendengar suatu presenter, ya, atau mungkin juga mendengar orang berpidato, itu lebih cepat menangkap. Ya. Ataukah pada waktu Bapak Ibu guru menyampaikan suatu materi dengan apa ya? Ya, ketika berbicara di depan kalian, menyampaikan suatu materi. Kalau ada anak atau siswa yang punya bakat verbal linguistik, itu lebih cepat menangkap. Ya. Lain halnya kalau mungkin anak itu tidak memiliki itu. Jadi walaupun sudah dijelaskan dengan begitu detail, begitu ya paham sekali ya menurut orang yang punya bakat verbal linguistik, tapi bagi mereka yang tidak memiliki itu ya agak lamban ya. Mungkin beberapa jam atau beberapa waktu, bahkan mungkin 1 hari baru bisa paham. Ya. Itu yang pertama, yaitu seseorang yang memiliki bakat verbal linguistik. Kemudian yang kedua yaitu logikal. Bakat logikal ini suatu kemampuan memecahkan masalah yang terkait dengan kemampuan mengolah angka. Nah, ini anak atau siswa yang mempunyai bakat logikal ini biasanya jago hitung-menghitung, jago matematik. Ya. Ketika kalian disajikan dengan angka-angka, itu lebih mudah mengolah. Disajikan dengan mungkin gambar kaitannya dengan hitung-menghitung, kalian lebih cepat yaitu mengolah. Bahkan mungkin dalam mengolah bisa betul 100%. Ya. Makanya dalam satu kelas juga akan terjadi perbedaan. Di satu sisi anak dengan dijelaskan oleh Bapak Ibu guru matematika, begitu disajikan dengan angka-angka langsung bisa menjawab, mengerjakan dengan baik, bahkan benar ya. Tapi di sisi lain yang tidak memiliki bakat itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Sebenarnya kedua-duanya itu mampu, bisa, hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat dan lama. Bedanya karena memiliki bakat itu ya. Makanya satu kelas misalnya dalam pembelajaran matematika ketika diajarkan, mungkin yang paham katakanlah seandainya ditanyakan semuanya paham. Tapi setelah disajikan dengan berupa soal, akhirnya yang bisa mengerjakan dengan benar paling hanya beberapa orang. Karena yaitu kemampuannya logikal itu lebih cepat menangkap dan lebih cepat bisa. Itu adalah bakat yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu visual spasial. Itu suatu kemampuan menangkap warna, arah, dan ruang secara akurat serta mengubah penangkapan tersebut ke dalam bentuk seperti dekorasi, kemudian arsitektur, lukisan, atau patung. Ini untuk orang atau siswa yang memiliki yaitu tentang visual spasial. Ketika katakanlah sebagai contoh misalnya mau membuat tata ruang. Contohnya misalnya SMP Negeri 1 Bonorowo mau mengadakan perpisahan, iya, mengadakan perpisahan. Lah kalian itu sebagai petugas
di dalam kegiatan tersebut, ya, termasuk di dalamnya mungkin seksi tempat, ya, sehingga harus menata demikian sehingga tempat itu dipandang indah, dipandang dari sebelah mana indah tata ruang. Kemudian ada misalnya terjadi di suasana yang gelap, sinar harus datang dari sebelah mana, itu kalian harus bisa. Kalau orang yang tidak memiliki bakat visual spasial ini, biasanya dalam menata ya kayaknya sekedar ditata saja lah. Udah, yang penting udah ada tempat duduk, nanti sudah ada tempat panggung seperti itu lah. Namun kalau yang paham dengan visual spasial tadi, itu akan ditata sedemikian rupa sehingga orang pertama datang udah berkesan, wah ini walaupun kelihatannya di lapangan, ya, menggunakan tarup, tapi kelihatannya seperti di ruangan, tertata dengan indah, ya. Kemudian didukung dengan kalian yaitu menguasai tentang seni dekorasi, ditata. Karena ini background atau berwarnanya seperti ini, seharusnya panggungnya seperti apa ya, kemudian bunga-bunga yang ditata seperti apa, itu akan paham. Sehingga tataan tersebut membuat orang menjadi nyaman, bahkan menjadi senang, kemudian juga betah berada di tempat tersebut. Ataukah juga misalnya berada di ruang kelas, bagaimana ruang kelas itu ditata menjadi indah, ya. Kemudian kalian merasa senang, merasa nyaman belajar di kelas, ya. Itu seandainya setiap hari bisa dikondisikan seperti itu, ya, insya Allah kalian merasa senang, bahkan untuk belajar di sekolah nyaman selalu, ya. Termasuk juga yaitu ketika kalian membuat suatu lukisan. Membuat suatu lukisan, jangan sampai ketika kalian membuat suatu lukisan, ya, pas pelajaran misalnya seni budaya. Sebagai contoh, kalian disuruh keluar dari kelas semuanya, coba anak-anak semuanya keluar dari kelas, ya. Lihat pemandangan yang ada mungkin ke arah, kalau di SMP Negeri 1 Bonorowo melihat pemandangan ke arah utara, coba lihat pemandangan di arah utara. Kalian pasti akan melihat hamparan sawah, kemudian gunung-gunung yang indah di pagi hari, ya. Kalian disuruh menggambar di sana. Kemudian yang memiliki visual spasial itu tadi, itu langsung bisa yaitu tanggap dengan situasi yang ada, bisa melihat di sana ada pegunungan, ada tanaman, kemudian juga ada sawah, ya. Tapi bagi mereka yang tidak memiliki bakat itu, ya, ketika gambar coba digambar, ya, matahari itu keluar dari utara karena gunungnya ada di utara, ada dua gunung, kemudian di tengah-tengah tiba-tiba muncul matahari, ya. Ini hidup di Bonorowo disuruh menggambar melihat ke arah utara, tapi kok mataharinya muncul dari sebelah utara, ya. Ya, ini karena tidak memiliki tadi bakat visual spasial. Kalau memiliki itu, ya kalian pasti akan melihat pemandangan di sana ada gunung, ya. Gunungnya walaupun mungkin ada dua pun jaraknya jauh, yang satu dekat. Kemudian di belakang gunung-gunung adalah warna langit yang begitu indah, ada yang biru, ada yang putih, ya. Kemudian di depan pegunungan itu banyak tanaman-tanaman yang ukurannya ada yang kelihatan besar karena dekat dengan kita, yang jauh ya semakin kecil, atau yang lebih jauh lagi hanya berwarna hijau, ya. Iya. Jadi kita juga harus paham. Ataukah juga misalnya kalian melihat di lapangan depan sana, ya, ada mungkin sapi atau mungkin kuda, ya. Kemudian kalian menggambar sapi atau kuda yang ada di lapangan sana. Kok kuda digambar, setelah digambar malah kepalanya kok mirip kambing, ini kuda atau kambing? Kakinya padahal besar, lah ini kok kakinya kaki gajah, apakah kudanya itu kaki gajah, kena penyakit kaki gajah, ya? Tapi kok kepalanya kepala kambing. Nah, ini kalian harus paham tentang itu. Namun kalau kalian benar-benar memiliki bakat visual spasial, yakin kalian akan
Menggambar kuda juga seperti kuda ya. Kemudian menggambar sapi ya seperti sapi, atau menggambar pemandangan sesuai dengan pemandangan tersebut. Walaupun mungkin kalian hanya sepintas saja melihat. Ya, itu untuk yang ketiga. Yang keempat yaitu body linguistik, kemampuan mengontrol gerak tubuh dan kemahiran mengolah objek. Kemampuan mengontrol gerak tubuh dan keahlian mengolah gerak objek. Sebagai contoh, ketika kita melakukan suatu suatu tarian mungkin ya. Suatu tarian, ketika ada orang menari, itu juga misalnya ada pelatihnya ya. Itu bisa mengontrol gerak tubuh tadi. Seharusnya ketika misalnya lambaian tangan seperti ini, mungkin pemandangan juga harus melihat, atau pas membuang sampur ke sana juga pandangan harus mengikuti ya, mengikuti. Kalau enggak ya kelihatan kaku. Ataukah sebagai contoh ketika kalian melakukan kegiatan olahraga, sebagai contoh misalnya permainan bola voli ya. Ketika kalian mau passing ke arah yang dituju, bola datang secara cepat-cepat, kita juga harus bisa mengontrol gerak tubuh kita. Kita harus melangkah bagaimana caranya agar bola itu nanti tertahan oleh tangan kita, sehingga bola itu kembali kepada yang ingin kita tuju. Tapi kalau kita tidak bisa ngontrol dengan gerak tubuh kita, nanti bola itu kembalinya ke arah semaunya sendiri. Makanya orang yang tidak memiliki ini biasanya ketika bermain olahraga tadi, sebagai contoh bola voli, ya bisa saja ketika kalian menerima bola, malah bolanya itu lebih jauh dari harapan yang dituju. Makanya mengatakan, Pak, wong susah, sulit, dan sebagainya. Nah ini tadi, kita tidak bisa mengontrol gerak tubuh tadi. Kalau bisa mengontrol, insya Allah nanti juga akan bagus, bahkan mungkin lebih indah ya. Tidak hanya mungkin tari, kemudian juga tidak hanya olahraga, ataukah mungkin dalam bentuk yang lain. Sehingga seandainya tidak bisa mengontrol dengan gerak tubuh, mungkin malah bisa salah urat ya. Itu untuk yang keempat. Yang kelima adalah bakat musikal, kemampuan menciptakan dan mengapresiasi irama pola titik nada atau apresiasi bentuk-bentuk ekspresi musikal atau musik ya. Jadi dengan nada-nada yang ada kalian akan paham, sehingga seandainya kalian memainkan nada itu akan lebih cepat. Kelihatan sekali kemarin pada waktu kemarin dulu lama ya, pada waktu mengikuti latihan drum band ya, kan ada yang bermain pianika atau belira. Bagi mereka yang memiliki yaitu bakat musikal, dengan disajikan nada-nada yang ada di sana papan tulis ya, langsung bisa memukul, iramanya pun tepat. Tapi bagi mereka yang tidak memiliki bakat musikal, ya lama banget, malah nggak bisa. Seharusnya mukul nada do yang dipukul nada yang lain, bahkan tertinggal, sehingga bunyinya akan berbeda sekali ya. Termasuk juga ketika kalian mengisi suara pada ada musik ya, ada musik atau mungkin karaoke atau musik langsung yang dimainkan oleh Pak Taufan ya. Itu kalian mengisi dengan suara, itu bisa terjadi tidak sesuai dengan nada yang ada. Itu bisa terjadi karena tidak memiliki bakat musikal. Namun ketika kalian memiliki bakat musikal ya, disajikan suatu irama, kalian memasuki suara akan terasa indah, bahkan didengarkan rasanya enak. Tapi bagi mereka yang tidak memiliki bakat musikal,
punya misalnya ingin mengisi suara, nah ini malah di telinga kelihatannya malah menjadi sakit ya. Orang mengatakan lah kupingku gatal ngrungokno suarane karena tidak sesuai dengan irama tadi. Jadi lari sendiri-sendiri, ataukah mungkin seharusnya menggunakan nada yang sekian, kamu masuknya menggunakan nada yang sekian, tidak sinkron ya. Tidak terjadi musik yang indah ya. Ini bakat yang kelima ya, memiliki bakat musikal. Jadi dengan memainkan musik, baik mungkin gitar, ataukah mungkin organ, atau pianika, atau bira, itu bisa ya. Tapi kalau yang tidak memiliki bakat ini butuh waktu yang sangat lama pun biasanya hanya sementara atau sebentar. Berikutnya yaitu orang yang memiliki bakat interpersonal, suatu kemampuan untuk memahami pekerjaan dengan orang lain. Ya. Jadi suatu pekerjaan memahami orang lain, sehingga ketika kita akan bekerja sama dengan orang lain, kita harus memahami apa yang dimiliki oleh orang tersebut, sehingga kita bisa berjalan. Namun ketika kita bekerja sama, kemudian kita tidak paham dengan orang tersebut, akhirnya kita akan selalu terjadi benturan. Ya, terjadi benturan, akhirnya ya tidak menghasilkan sesuatu karena tidak sependapat. Kita juga harus memahami orang tersebut. Ya. Itu yang memiliki bakat interpersonal. Kemudian berikutnya yaitu orang yang memiliki bakat intrapersonal, kemampuan memahami perasaan diri sendiri. Kita kadang-kadang menjadi orang bisa egois ya, maunya orang lain menuruti kita, padahal kita juga seharusnya memahami orang lain. Itu antara inter dan intrapersonal, itu seharusnya kalian juga paham. Ketika kita sudah memahami diri sendiri, jangan kemudian kita juga harus memaksakan pada orang lain harus seperti ini, karena orang lain juga belum tentu mampu. Iya. Kamu tak paksa harus seperti ini, nggak bisa ya. Kita juga harus memahami tadi interpersonal, memahami orang lain. Walaupun seperti itu, tak paksa belum tentu bisa. Ya. Udah, kamu karena ketinggiannya luar biasa, pokoknya kamu harus ikut bola voli. Padahal tidak memiliki bakat sama sekali dalam permainan bola voli. Walaupun tingginya itu hampir sejajar dengan tinggi net. Ya. Banyak orang Indonesia yang memiliki ketinggian seperti itu, namun tidak bisa. Kita juga harus memahami apa yang dimiliki orang lain. Ya. Jangan sampai kemudian memaksa harus demikian ya. Itu bakat yang ketujuh. Itu tentang bakat ya. Jadi apa yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir itu sebenarnya selalu ada pada dirinya. Namun ketika tidak diolah ya, itu tidak akan muncul. Tidak mungkin secara tiba-tiba. Namun ketika diolah, misalnya ada beberapa anak dengan sajian satu kegiatan, ya, kemudian berlatih bersama-sama, itu yang lebih cepat sekali menguasai itu adalah yang memiliki bakat. Ya. Kemudian yang kedua yaitu pengertian minat. Ya. Minat ini sebenarnya suatu kecenderungan untuk tertarik atau senang terhadap sesuatu hal, itu minat. Ya. Tertarik atau senang terhadap sesuatu hal, itu minat. Ya memang sifatnya hanya saat ya. Kalau antara minat dan bakat itu selalu ada, itu lebih cepat menguasai, bahkan akan menghasilkan suatu prestasi. Ya. Ada orang mempunyai bakat tapi tidak minat, sehingga bakat itu tidak akan muncul. Begitu juga sebaliknya, punya minat yang sangat tinggi tapi tidak memiliki bakat,
juga tidak akan menghasilkan suatu prestasi walaupun muncul hanya sifatnya sesaat. Itu tentang minat. Juga ada beberapa tentang minat ya. Yang pertama yaitu realistik. Suatu minat yang mengarah pada aktivitas di luar ruangan ya. Suatu aktivitas yang mengarah pada atau suatu minat yang mengarah pada aktivitas di luar ruangan. Jadi ketika kita aktivitas atau kerja ini cenderung ke arah di luar ruangan ya. Kalau mungkin yang di dalam ruangan merasa bosan, senangnya di luar ruangan. Misalnya misalnya contoh pekerja tukang ya. Itu senangnya di arah di luar ruangan, itu merasa nyaman dibandingkan berada di dalam ruangan. Kemudian yang kedua yaitu minat investigatif atau investigasi ya. Suatu minat yang mengarah pada sains dan matematika, menyukai kesendirian dalam pekerjaan atau memecahkan masalah. Ini suatu kesendirian, senangnya menyendiri memecahkan suatu masalah. Ini minat ya, minat investigatif. Jadi seorang yang memiliki minat ini sukanya menyendiri ya, untuk yaitu merancang dan kemudian juga untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, terus minat yang kedua yaitu artistik, yaitu suatu minat yang mengarah pada seni, menyenangi pekerjaan orisinal dan memiliki imajinasi yang sangat tinggi. Ini kaitannya tadi dengan bakat musikal ya, memiliki imajinasi yang sangat tinggi. Dengan melihat suatu kejadian ya, kemudian langsung terinspirasi karena imajinasinya sangat tinggi, kemudian dikaitkan kejadian tersebut akhirnya menjadi suatu lagu ya, menjadi suatu lagu, dan lagu itu sangat indah karena tadi orang yang memiliki imajinasi tinggi itu dengan melihat kejadian itu ya, kemudian dikaitkan dengan musik, kemudian dikaitkan dengan syair atau kata-kata, akhirnya muncul sebuah lagu. Kalau kalian memiliki itu ya, minat itu akan dikembangkan, mungkin akan kelihatan sekali kalau saya cenderung punya bakat ini, akhirnya mengembangkan, akhirnya bisa mencipta sebuah lagu. Setiap ketika kalian mungkin bepergian atau pas merenung di rumah, akhirnya memunculkan sebuah lagu karena daya imajinasinya yang sangat tinggi. Iya. Sebagai contoh, ketika kalian mendengarkan lagunya Arda ya, kalian langsung tertarik lagu itu. Bahkan seandainya kalian bisa membuat lagu seperti itu ya, kalian nanti akan mendapatkan satu penghargaan yang sangat luar biasa sekali. Itu karena tadi dengan minat artistik, atau juga tadi yang saya sampaikan di depan yaitu dengan kalian bepergian memandang sesuatu hal, di sana ada hamparan sawah, kemudian ada gunung menjulang tinggi, langit yang begitu indah, walaupun kalian hanya sepintas kalian melihat, kalian torehkan di kertas dengan cukup menggunakan pensil ya, langsung bisa menjadi suatu gambar yang indah karena daya imajinasinya yang sangat tinggi ya. Kemudian yang berikut yaitu minat sosial.
Suatu minat yang mengarah pada menyenangi keberadaan diri dan sosial dan suka membantu permasalahan orang lain. Ya. Ini ketika kalian memiliki minat seperti ini, biasanya tidak memandang saya itu siapa, kemudian saya punya atau tidak, mampu atau tidak, karena suka membantu orang lain. Ya. Kelihatannya orang itu tidak mampu, orangnya juga sederhana, tapi suka membantu orang lain karena yaitu tadi mempunyai minat sosial. Ya, sosialnya sangat tinggi ketika kita atau orang itu jumpa dengan orang lain, ya, membutuhkan suatu pertolongan, kalian tiba-tiba langsung menolong. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki jiwa sosial, ya, walaupun dalam keadaan ekonominya yang luar biasa sekali, ya, iya nggak peduli orang itu, bahkan malah seolah-olah itu malah iya nek basa Jawane ngapokke, wis ngerti wong orang duwe kok nyambut gawe ora gelem, sudah tidak mampu, suruh kerja nggak mau. Sebenarnya ada dorongan minat untuk kerja, tapi orang lain kan tidak tahu kondisi orang tersebut, walaupun kelihatan sehat belum tentu sehat. Ya. Namun bagi orang yang punya jiwa sosial, walaupun dalam kondisi yang mungkin sederhana, bahkan tidak memiliki apa-apa, karena jiwanya sosial tinggi, akhirnya juga itu tadi berusaha untuk membantu orang lain. Kemudian yang kelima yaitu enterprising, yaitu satu minat yang mengarah pada jiwa memimpin, berbicara di depan umum, serta mempengaruhi orang lain. Nah ini biasanya orang yang senang berbicara di depan umum, kalau menurut kalian apa ya? Ya mungkin sebagai contoh misalnya juga presenter, ya, presenter juga bisa, ya, orang berpidato. Bahkan lebih yang mengarah lagi mempengaruhi orang lain adalah orang kampanye. Ya. Sangat kelihatan sekali misalnya siswa yang memiliki minat enterprising, ya, ini juga akan mengarah ketika kita berkumpul, biasanya mampu berbicara. Makanya seperti contoh kemarin untuk pemilihan ketua OSIS, ya, ketua OSIS, begitu ada pencalonan ketua OSIS langsung daftar karena punya jiwa untuk memimpin, punya jiwa untuk berbicara di depan umum, juga punya jiwa untuk mempengaruhi orang lain. Nah kalau misalnya ketua OSIS tidak punya jiwa itu, nanti OSIS kita tidak bisa tidak bisa berjalan. Makanya dengan bursa pencalonan tersebut kemudian muncul dengan mengkerucut akhirnya menjadi 5 calon mungkin yang ditayangkan ke kalian akhirnya bisa memilih. Walaupun mungkin secara karena kita tidak pernah ketemu lama atau baru ketemu sebentar, akhirnya merasa kesulitan untuk memilih seorang pemimpin, ya. Tapi saya percaya pada kalian, khususnya kelas 8, kelas 9 sudah sedikit memahami hal itu sehingga bisa memilih salah satu sebagai ketua OSIS, ya. Kemudian yang berikut yaitu konvensional, minat yang mengarah pada klerikal, teratur, bekerja sesuai dengan standar yang jelas. Orang yang minat itu biasanya bekerjanya sesuai dengan standar yang jelas. Kalau tidak jelas, misalnya bukan pekerjaan saya, tidak mau mengerjakan, tidak mau membantu. Wah, itu bukan pekerjaan saya, kok suruh membantu pekerjaan saya ini, ya saya harus menyelesaikan pekerjaan ini. Ya, itu yang memiliki jiwa itu. Namun seharusnya walaupun kita mempunyai pekerjaan yang jelas, ketika ada orang lain repot, ya nggak ada salahnya ya kita ikut ke situ. Namun kita akhirnya juga tadi memiliki jiwa sosial. Ya, kelihatannya pekerjaan itu dikerjakan oleh orang itu mungkin tidak mampu,
ataukah mungkin jangka waktunya untuk selesai lama, ya kebetulan kita nganggur, muncul jiwa sosialnya, ya. Itu adalah tadi pengertian minat dan macam-macam minat. Kemudian bagaimana cara kita tahu bahwa kita memiliki bakat? Untuk mengetahui seseorang atau siswa atau kita memiliki bakat, ya, sebenarnya yang lebih mengetahui adalah kita sendiri. Kita sendiri kalau mengetahui tentang bakat itu hanya dengan melakukan satu kegiatan sebentar kita langsung cepat menguasai, ya, itu untuk mengetahui bakat. Tidak perlu menggunakan waktu yang lama, ya, kita hanya sebentar saja sudah kelihatan. Bahkan orang lain bisa memilih, ya, oh itu memang benar bakat di bidang itu. Sebagai contoh misalnya Pak Wagio itu tidak mengajar olahraga, ya. Namun ketika kalian melakukan kegiatan olahraga, Pak Wagio hanya sebentar melihat di kegiatan bola voli, ya. Kebetulan Pak Wagio mengampu ekstra bola voli, itu pantas untuk menjadi wakil untuk bola voli karena dalam kelihatan passingnya juga bagus, ya. Kemudian tadi mengolah gerak tubuh, ya, itu juga bagus. Kemudian juga refleksnya juga bagus. Iya, dengan pengamatan itu akhirnya Pak Wagio bisa memilih. Jadi untuk mengetahui bakat sebenarnya mudah. Kita melakukan satu latihan, kalau dalam latihan sekejap kalian sudah bisa menguasai, itu menunjukkan bakat. Kira-kira ada pengaruhnya enggak antara bakat dan minat terhadap karir atau terhadap pekerjaan? Ada. Betul-betul ada, ya. Bahkan sangat erat. Karena ketika seseorang mempunyai bakat dan mempunyai minat, kemudian berkarir atau bekerja pada bidang itu, ya, insya Allah kalian akan bekerja dengan sangat tekun dan tidak merasa bosan. Ya, tidak merasa bosan. Sebagai contoh misalnya kalian ingin menjadi seorang guru, ya, ingin menjadi seorang guru. Jadi punya bakat untuk menjadi seorang guru. Walaupun situasi seperti apapun, kalian akan selalu senang menjadi seorang guru. Walaupun dibandingkan penghasilannya tidak seberapa dengan pekerjaan yang lain. Iya. Orang mengatakan, yang tidak suka loh, yang tidak bakat, jadi guru penghasilannya hanya segitu dan seperti itu saja. Tapi karena orang itu bakat, ya minat dalam bidang itu, akhirnya ya ditekuni. Tapi kalau yang tidak bakat, ya bekerjanya hanya setengah-setengah. Kadang-kadang mau, kadang-kadang muncul sifat wegah, ya. Iya. Ya sama halnya ketika kalian tidak berbakat dan tidak berminat dalam satu bidang, kemudian kalian masuk di dalamnya, ya. Sebagai contoh, ya kebetulan Pak Guru paham sekali dengan di bola voli, ya. Kalian ikut ekstra bola voli. 1 hari berangkat, nanti 2 hari, 3 hari tidak berangkat. Besok lagi berangkat 1 kali, 5 hari tidak berangkat. Nah ini tidak mungkin akan menghasilkan atau memunculkan bakat itu. Bahkan tidak akan berprestasi. Makanya sangat erat. Kamu lihat ya, Rifan ya. Paham dengan Rifan? Insya Allah kelas 9 paham semuanya. Apalagi yang punya bakat bola voli, ya. Iya. Walaupun Mas Rifan itu bekerjanya di angkatan, ya, di kepolisian, namun karena mempunyai bakat yang digali dengan begitu, ya, bakat itu muncul menjadi suatu prestasi, bahkan sekarang sudah dibon istilahnya, ya, dibon oleh luar negeri, ya, menjadi pemain yang sangat bagus di Jepang, ya. Bahkan bisa membawa klubnya yang tadinya menurut informasi yang saya dapat, ya, tadinya urutan ke-17, sekarang sudah menjadi urutan ke-3, kan sangat luar biasa sekali, ya. Itu tadi karena bakat, minat menjadi satu.
sekarang menjadi karir, ya, menjadi pekerjaan, walaupun pekerjaannya itu istilahnya itu sampingan tapi malah menjadi utama, ya. Karena yang utama izin menjadi Pak Polisi, izin dulu, kemudian ke luar negeri malah membawa nama baik korpsnya, ya, membawa nama baik korps kepolisian, jadi terkenal di seluruh mungkin Asia, bahkan mungkin seluruh dunia. Begitu juga kalian seperti seandainya misalnya bisa memadukan antara bakat, minat, saya yakin akan muncul prestasi. Ya. Kalau prestasi nanti akan langsung meningkat. Bahkan kalian ketika menekuni karir atau pekerjaan disesuaikan dengan bakat dan minat tidak akan merasa bosan. Ya. Oke, itu dulu yang saya sampaikan mengenai pengaruh bakat dan minat terhadap suatu karir atau pekerjaan. Ya. Seandainya kalian belum paham, ya, bisa nanti kalian bertanya melalui WA pribadi juga boleh, atau juga telepon juga boleh, ya. Ya, insya Allah akan Pak Wagio jawab. Oke, sekian saja ya dalam pertemuan kali ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.